俺は死に戻りをしている。 Sebelum memulainya, gue cuma mau mengingatkan terlebih dahulu jika video ini akan membahas detail mengenai alur cerita yang ada di anime Re:Zero Season 2 Part 2 yang akan rilis di tahun 2021 atau tepatnya Januari 2021. Isi video ini akan penuh dengan spoiler karena menurut gue mungkin ada sebagian dari kalian tipe orang yang gak sabar buat menunggu atau ingin sekedar pamer tahu lebih dulu isi ceritanya dibanding orang lain. Tapi kalau gue pribadi rasanya nggak masalah sih denger spoiler kayak gini, karena saat lihat animenya sendiri feel-nya tetap dapet. Ya mungkin karena hasil garapan White Fox sangat bagus. Jadi sekarang kalian bisa putuskan mau lanjut dengerin atau enggak. Oh iya, ini gue bahas alur detail yang ada di light novelnya, bisa dibilang rangkuman dari keseluruhan cerita Arc 4. Dan gue bakal bercerita panjang dimulai dari lanjutan episode 13 di anime Re:Zero Season 2. Jadi kalian juga bisa dengerin pakai headset tanpa harus lihat videonya. Langsung gas ya. Setelah pertemuan terakhirnya bersama para penyihir, Subaru mulai berubah menjadi lebih menghargai nyawanya sendiri. Dan kalian pastinya udah pada tahu jika Subaru telah kehilangan hak kualifikasi dalam ujian. Jadi yang bisa menyelesaikan ujian itu ya hanya Emilia. Ini kondisi benar-benar buntu, tapi di pagi hari Subaru bertemu dengan Otto. Subaru tak sadar jika Otto sudah mengikutinya sedari tadi. Nah, di sini mereka melakukan perdebatan sengit antara Otto dengan Subaru. Otto berpendapat jika Subaru telah membebani dirinya sendiri dan lupa jika di sekitarnya masih ada teman yang bisa Subaru mintai pertolongan. Subaru yang merasa sudah melakukan berbagai cara menolak apa yang Otto sarankan, karena menurut Subaru meminta bantuan ke orang lain hanya berujung pada akhir yang mengecewakan. Tetap saja Otto merasa kesal mendengarnya karena faktanya Subaru tidak pernah mencoba meminta tolong pada dirinya. Memang selama ini Subaru seperti terkesan mengabaikan atau tepatnya meremehkan potensi Otto untuk membantunya. Setelah berdebat, akhirnya Subaru luluh dan menceritakan masalahnya pada Otto. Subaru menjelaskan jika dia harus bisa menyelesaikan banyak masalah mulai dari mansion, menyelesaikan ujian makam, dan pertarungan melawan kelinci besar. Subaru juga mengatakan pada Otto jika semua itu ulah dari rencana pemilik mansion yaitu Roswaal. Ini gila sih karena jika kalian tahu dari awal kemunculan Elsa di episode awal juga merupakan perintah dari Roswaal. Setelah melewati obrolan panjang bersama Otto, akhirnya Subaru pergi menemui Roswaal. Subaru di sana berdiskusi membicarakan apa yang akan dilakukan ke depannya dan Subaru membuat taruhan bersama Roswaal karena Roswaal berpendapat jika untuk menyelesaikan masalah Subaru maka Subaru harus menghilangkan sifat kemanusiaannya dan memilih salah satu saja yang harus ia prioritaskan. Jadi inti dari isi taruhan mereka adalah cara siapa yang paling efektif untuk dapat menyelesaikan masalah, apakah cara Subaru atau cara Roswaal. Subaru mengatakan jika caranya berhasil, maka Roswaal akan hidup di dunia yang tak selaras dengan kitab miliknya. Dan Subaru meminta saat itu tiba, Roswaal harus bersedia membuang kitab itu dan bergabung dengan Subaru. Subaru menjanjikan jika pada akhirnya tujuan dari Roswaal tetap akan terpenuhi, walau tanpa harus mengikuti kitabnya. Tapi jika cara Subaru gagal, maka Subaru harus bersedia membuang sifat kemanusiaannya dan menjadi seperti Roswaal. Roswaal sangat berhati-hati, ia tidak dapat dengan mudah menerima permintaan dari Subaru. Tetapi untuk kembali meyakinkan Roswaal, Subaru mengajukan dua syarat yang bisa dibilang membuat dirinya sendiri semakin sulit. Syarat pertama adalah Subaru akan menjadikan Garfield sebagai sekutu dan membawanya keluar Sanctuary. Syarat kedua, orang yang melampaui ujian makam dan membebaskan Sanctuary adalah Emilia. Mendengar syarat tersebut, Roswaal langsung refleks berteriak mengatakan mustahil pada Subaru. Subaru heran dengan keterkejutan Roswaal karena menurutnya jika syarat yang ia ajukan sangatlah menguntungkan pihak Roswaal. Diberi syarat yang sangat menyulitkan untuk Subaru dan sangat menguntungkan Roswaal telah membuat Roswaal semakin waspada. Pada akhirnya sih Roswaal tetap menyetujuinya. Mereka berdua lalu membeli kontrak agar Subaru bisa menepati janji walau seandainya Subaru mencoba melakukan perulangan waktu. Ya, setelah semua itu berakhir, Subaru memulai rencananya. Subaru menemui Emilia. Mereka berdua mendiskusikan masalah cobaan makam. Di sini Subaru berpura-pura bodoh dan menanyakan apa yang ada di dalam percobaan makam. Awalnya memang sulit bagi Emilia untuk mengatakannya, tapi setelahnya Emilia menjelaskan jika di makam ia melihat masa lalunya. Tepatnya saat Emilia sebelum tertidur di dalam es hutan Elior. Di sini Subaru akan menemukan beberapa fakta tentang Emilia.
Pertama, jadi Emilia saat sebelum tertidur di dalam es, ia masihlah berumur 7 tahun. Emilia sendiri tertidur di dalam es selama 100 tahun. Setelah melewati perhitungan dari penjelasan Emilia, Subaru menyimpulkan jika umur Emilia adalah 107 tahun, raganya 18 tahun, dan batin atau kepribadiannya 14 tahun. Kedua, apa yang membuat Emilia selalu gagal dalam ujian makam berkaitan mengenai Emilia yang selalu disamakan dengan penyihir kecemburuan Satella. Ketiga, orang-orang yang ada di hutan Elior, tepatnya para elf, sangatlah menyayangi Emilia. Tapi kalau nggak salah baca, orang tua Emilia bukanlah dari tempat itu dan mereka tidak tinggal bersama. Keempat, alasan utama Emilia ingin menjadi raja adalah untuk memenuhi keinginan egoisnya. Tepatnya Emilia ingin menyelamatkan orang-orang di hutan Elior yang membeku. Dalang dibalik dari membekunya hutan Elior sendiri ya sebenarnya ya Emilia yang umur 7 tahun. Tapi Subaru dan Emilia masih ragu-ragu. Karena menurut Emilia sendiri, dia bisa melakukan hal tersebut hanya ketika Puck bersama dengannya. Jadi Subaru merasa ada kesalahan pada urutan ini. Oh iya, kalau kalian ingin tahu tentang masa lalu Emilia, ada di movie-nya kok. Nah, setelah berdiskusi masalah makam, Emilia yang lelah akhirnya tertidur. Tapi Subaru masih ada di kamarnya. Ini kalau Subaru karakter brengsek aja pasti udah kejadian hal yang aneh-aneh. Oh iya, saat Emilia tertidur, Puck yang telah menghilang sekitar 2 minggu akhirnya muncul. Tetapi dia hanya bisa berkomunikasi melalui telepati dengan Subaru. Puck menjelaskan jika dirinya tidak bisa keluar dari kristal dengan memunculkan wujud kucingnya. Tanpa basa-basi, Subaru langsung mengutarakan kemarahannya pada Puck yang telah menghilang. Subaru mengatakan jika Emilia selalu bersedih tentang kepergiannya. Ini kalau nggak salah ya, gue agak lupa juga sebenarnya. Jadi Puck menjelaskan jika dirinya tidak bisa keluar karena dicegah oleh Emilia sendiri. Puck juga menambahkan untuk merahasiakan percakapannya ini kepada Emilia. Merespon apa yang dikatakan oleh Puck, Subaru tentunya tidak percaya jika Emilia selama ini telah berbohong. Tapi gue ulangi lagi ya, percakapan ini gue agak lupa-lupa ingat. Lanjut lagi, Puck mengatakan pada Subaru jika dirinya akan memutus kontrak dengan Emilia secara sepihak. Pemutusan kontrak ini pastinya akan berdampak pada penalti atau konsekuensi yang harus diterima oleh Puck. Cuma nggak dijelasin penaltinya akan seperti apa. Pastinya Subaru marah dengan rencana Puck. Lalu Puck menjelaskan pada Subaru dengan pemutusan kontrak dirinya dengan Emilia, belenggu yang mengikatnya dari masa lalu akan terlepas. Dan untuk pertama kalinya, Emilia akan siap menghadapi hatinya sendiri agar Emilia bisa melangkah maju. Puck yakin rencana ini akan sangat menyakiti Emilia. Tetapi Puck tahu jika Emilia adalah gadis yang mampu bertahan dan melaluinya. Jadi intinya sih gini, Puck bersama Subaru sedang merencanakan konspirasi tentang pemutusan kontrak antara Puck dengan Emilia. Dan Subaru sendiri diberi tugas untuk menghibur Emilia yang patah hati. Subaru kalau nggak salah meminta tawaran pada Puck, tapi lupa isinya apa. Skip. Pada pagi hari, Emilia terbangun dari tempat tidurnya sambil memikirkan masa lalu. Niat baik Emilia untuk menyelamatkan orang-orang di hutan Elior telah membuatnya melibatkan banyak orang. Saat itu, Emilia memperhatikan kalung kristalnya. Lalu tiba-tiba, kristal tersebut mulai retak. Emilia menjadi gemetar dan mulai meneteskan air matanya. Sampai akhirnya kalung liontin kristal tersebut sepenuhnya hancur. Lalu Emilia melemparkannya ke dinding. Ia menangis terseduh-seduh. Emilia tidak percaya jika Puck yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri akan pergi meninggalkannya. Pada akhirnya sih Subaru lah yang menenangkan Emilia. Subaru yang baru saja keluar dari kamar Emilia berpapasan dengan Ram. Seperti biasa, dengan wajah sinisnya Ram mengatakan hal-hal menyakitkan pada Subaru. Ram juga mengetahui jika Subaru sedang merencanakan sesuatu. Berkali-kali Ram memberi pertanyaan yang sama pada Subaru. Ram bertanya apakah rencana jahatnya ada kemajuan. Oh iya, kondisi Emilia sendiri benar-benar buruk. Dia sangat depresi. Subaru sendiri walau sudah tahu akan berakhir seperti itu, ia merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah direncanakan bersama Puck. Subaru mencari tahu mengenai masa lalu Garfield, menanyakan banyak hal ke klon Leos, tapi nggak banyak informasi yang bisa Subaru dapatkan. Subaru menemui Roswaal menginformasikan perkembangan apa yang sudah dilakukan. Roswaal yang tahu jika Puck telah meninggalkan Emilia ternyata menjadi masalah bagi Roswaal. Jadi gini, karena Emilia kehilangan roh agungnya, jika Roswaal menurunkan salju, maka orang yang akan paling dicurigai adalah dirinya, bukan Emilia. Di sini Roswaal membicarakan perbedaan apa yang tertulis di kitabnya dengan kenyataan yang terjadi. Subaru yang mendengarnya langsung memotong pembicaraan Roswaal. Subaru mengatakan jika kitab milik Roswaal tidaklah sempurna, melainkan sama seperti milik para penyihir yang lain. Ini sama halnya seperti Roswaal semata-mata hanya menjadi boneka dari buku tersebut. Tapi dengan mudahnya Roswaal menjawab jika dirinya tidak merasa keberatan dengan hal itu selama ia bisa mendapatkan masa depan yang diharapkannya. Pagi hari, Emilia terbangun.
Emilia yang khawatir dengan orang-orang yang sudah menaruh banyak harapan padanya membuat Emilia benar-benar bangkit sama seperti yang dikatakan oleh Pak. Nanti dari sini bakal mulai dimunculkan flashback dari Emilia yang tepatnya pada saat ia masih berumur 7 tahun. Saat itu diceritakan masa kecil Emilia yang tengah dipenuhi oleh salju. Lalu akan muncul sosok wanita yang menyelamatkannya. Lanjut di penginapan Emilia, Ram mencari-carinya. Hingga sampai di mana Ram bersama Subaru menganggap jika Emilia telah kabur entah kemana. Kepergian Emilia ini membuat Subaru tersadar jika dirinya terlalu meremehkan luka Emilia dan mengira kepura-puraan tenangnya adalah asli. Otto datang menemui Ram dan Subaru. Ia menginformasikan jika Leos telah menghilang. Dan Garfield yang kesal tengah mencari Subaru karena Garfield beranggapan semua ini ada kaitannya dengan Subaru. Lanjut lagi masuk ke mimpi Emilia. Di sana akan diperlihatkan karakter lain yaitu ibu angkat dari Emilia yang bernama Fortuna. Dan akan ditemukan beberapa fakta jika yang membawa Emilia ke dalam hutan Elior adalah Fortuna. Fortuna sendiri sebenarnya adik dari ayah Emilia yang sama seorang elf atau tepatnya bibi dari Emilia. Jadi bisa disimpulkan jika ibu kandung Emilia merupakan seorang manusia. Selama di hutan Elior, Emilia beberapa hari sekali akan disembunyikan pada tempat yang bernama Ruang Putri. Dari sini juga awalan Emilia dapat berinteraksi dengan para serpihan roh. Emilia seringkali dibantu oleh serpihan roh untuk kabur dari Ruang Putri. Jumlah penduduk desa para elf sendiri dijelaskan ada sekitar 40 orang. Emilia seringkali melihat adanya orang-orang berjubah hitam yang sering berkunjung ke desanya. Nah, Emilia kecil yang suka menguping pembicaraan Fortuna dengan orang-orang berjubah hitam itu pernah mendengar pembicaraan soal bela sungkawanya untuk ayah dan ibu kandung Emilia. Hanya saja Emilia kecil yang mendengarnya masih tidak mengerti apa yang dimaksud pembicaraan mereka. Hingga tiap mereka melakukan pertemuan, Emilia selalu kabur dari Ruang Putri dan menyelinap di sekitarnya untuk mendengarkan mereka. Orang berjubah hitam yang terlihat dekat dengan Fortuna adalah seorang uskup agung bernama Betelgeuse Romaniconti. Beberapa kali Geus juga menanyakan kabar dari Emilia, tapi lebih seringnya sih dia menanyakan soal kondisi segel yang ada di dalam hutan kepada Fortuna. Emilia kecil yang kesal dengan Geus karena kedekatannya dengan Fortuna membuatnya dirinya mencoba membalas dendam dengan melakukan sesuatu pada segel yang ada di dalam hutan. Pikir Emilia, walau dia tahu akan kena marah, tapi Emilia sangat yakin jika ibunya tetap akan memaafkan perbuatannya.